Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, bab 3273. Semoga sukses. Bab 8671 sampai bab 8675. Pada jam terakhir sebelum fajar, Wan Po-jun memimpin sekelompok orang terakhir meninggalkan pabrik makanan. Ye Chen memintanya untuk mengunci pintu dari luar. Hanya dia dan Li Yalin yang tersisa di pabrik makanan besar itu. Li Yalin melihat ke tempat di depannya yang telah dikembalikan ke keadaan semula, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Ye, efisiensi dan eksekusi para penjaga ksatria dan tentara mati ini sangat kuat. Bahkan jika saya datang untuk melihat pemandangan ini, saya tidak dapat melihat dalam waktu singkat sebelumnya. Lebih dari 10,000 orang telah tinggal di sana. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas. Efisiensi dan kemampuan eksekusi mereka diasah dengan diperbudak dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Inspektur Li telah sibuk selama beberapa hari. Mari kita istirahat. Saya akan mengawasi di sini untuk melihat apakah direktur pabrik datang hari ini." Li Yalin terus berputar selama beberapa hari, jarang istirahat. Sekarang semua orang sudah dievakuasi. Dia merasa lega. Baru kemudian dia merasa tubuhnya benar-benar kelelahan. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Ye. Saya akan meluangkan waktu sejenak untuk menyipitkan mata." Ye Chen berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa tidur nyenyak. Aku punya segalanya di sini." Setelah itu, Ye Chen meminta Li Yalin untuk pergi ke kantor direktur pabrik, dan dia keluar dari pabrik. Dia membentangkan cangkang kertas di bawah gudang yang melindungi truk dari hujan di luar gudang dan duduk di tanah menjalankan sidik jarinya dan menyerap energi spiritual, sekaligus melepaskan sebagian energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar setiap saat. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali Ye Chen memiliki waktu luang, dia menjalankan segel tangannya, dan energi spiritual yang terkumpul di tubuhnya menjadi semakin melimpah. Dia berencana untuk menuangkan semua energi spiritual ke dalam hadiah yang diberikan kepadanya oleh Lin Waner ketika energi spiritual yang terkumpul di tubuhnya mencapai batas. Ambil cincin itu dan lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang baru. Segera, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Li Yalin tertidur lelap, dan saat Ye Chen sedang bermeditasi, waktu juga berlalu dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, hari sudah siang. Saat ini, Ye Chen memperhatikan pergerakan di kejauhan. Mobil direktur pabrik makanan datang lagi. Dengan senyuman di bibirnya, dia berjalan kembali ke pabrik dan datang ke kantor direktur pabrik. Li Yalin baru saja bangun saat ini, setelah 7 atau 8 jam tidur.
dia merasa segar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Ye Chen datang. Jadi dia segera bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apa yang terjadi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu direktur pabrik ada di sini." Li Yalin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia benar-benar cemas. Ye Chen berkata, "Ayo pergi, Inspektur Li." Dia akan segera tiba dan melihat bahwa pintunya dikunci dari luar. Mungkin dia akan masuk dan melihat. "Oke," Li Yalin menjawab sambil tersenyum, meninggalkan pabrik bersama Ye Chen, dan keluar dari tembok belakang yang rendah. Pada saat yang sama, direktur pabrik juga memarkir mobilnya di luar gerbang. Dia keluar dari mobil dan melihat bahwa gerbangnya dikunci dari luar, dan dia merasa bingung. Menurutnya, meski pabrik belum mulai melakukan renovasi, Li Yalin tidak boleh menutup pintu dan keluar pada siang hari. Terlebih lagi, terakhir kali dia datang ke sini, dia melihat meski belum memulai pembangunan, dia tetap melakukannya punya beberapa bawahan di sini. Bahkan jika dia ada yang harus dilakukan, jika kamu sibuk, setidaknya kamu harus meninggalkan satu orang sendirian. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Yalin, ingin berbicara tentang nada suara Li Yalin. Lagi pula, terakhir kali mereka bertemu, dia mengandalkan indera penciuman dan matanya yang tajam agar orang dapat menilai Li itu Yalin pasti mengalami masalah dengan dananya. Dan Li Yalin terakhir kali mengatakan bahwa dana tersebut akan diselesaikan dalam 3 hingga 5 hari. Tetapi sekarang bukan hanya pekerjaannya belum dimulai, tetapi orang-orang juga sudah pergi, yang terasa lebih salah. Telepon yang ditinggalkan Li Yalin untuknya dimatikan. Dia menelepon ke pintu untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat tersambung, dan dia merasa semakin aneh. Audio milik Jadi, Softer Channel. dia berteriak di luar pintu. "Apakah ada orang di sana, Tuan Li? Apakah Anda di sana?" Setelah berteriak beberapa kali namun tidak ada yang menjawab, ia menepuk keras kunci pintu pagar dan menggedornya beberapa kali, namun tetap tidak ada gerakan di dalam. Direktur pabrik tidak bisa menahan perasaan bahagia. Samar-samar merasa bahwa sesuatu yang baik akan segera terjadi. Maka ia segera memanjat gerbang besi itu, memanjat dengan canggung, meronta sejenak dan melompat turun. Saat ini, dia masih khawatir Li Yalin atau anak buahnya akan tiba-tiba muncul. Jadi dia masih berteriak, "Tuan Li, kamu baik-baik saja? Saya akan masuk menemui Anda. Jangan salah paham jika Anda di sini." Sambil berteriak, dia memasuki pabrik. Di dalam gedung pabrik, peralatan telah dibongkar berkeping-keping. Tampaknya pekerjaan pembongkaran terhenti di tengah jalan. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, kemana orang itu pergi? Apakah dia berhenti bekerja untuk sementara? Atau dia melarikan diri begitu saja? Adapun Ye Chen dan Li Yalin, mereka hanya melihatnya mendorong pintu dan masuk. Ye Chen bertanya pada Li Yalin, "Inspektur Li, menurut Anda apa yang akan dia lakukan selanjutnya?"
Li Yalin berkata, jika dia tidak dapat menghubungi saya, dia pasti akan datang setiap hari. Ketika suatu hari dia mengetahui bahwa saya mungkin tidak kembali, dia mungkin berpikir untuk mengambil alih bisnis ini lagi. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya merasa waktunya Audio tidak milik bisa Software dikendalikan. Channel. Mengapa tidak menelepon dia secara langsung dan mengatakan bahwa Anda memiliki masalah mendesak di negara ini dan harus kembali? Mungkin 1 atau 2 bulan-bulan. Tapi jangan khawatir, kamu akan kembali sebelum 2 bulan itu berakhir. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, lebih baik menangani nada bicaranya dan membuatnya berpikir bahwa kamu mungkin dalam masalah besar dan kamu mungkin tidak dapat kembali dalam 2 bulan. Oke, Li Yalin berkata, cobalah biarkan dia melanjutkan produksi besok. Setelah mengatakan itu, dia segera menyalakan telepon dan kemudian menelepon kembali direktur pabrik. Direktur pabrik sedang berada di gedung pabrik saat ini, bermimpi indah tentang hilangnya Li Yalin dari dunia. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Li Yalin, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin, tiba-tiba akan muncul entah dari mana. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Bos Li, mengapa teleponmu dimatikan ketika aku meneleponmu tadi?" Li Yalin berkata, "Saya punya sesuatu yang mendesak untuk kembali ke Tiongkok. Tidak ada penerbangan langsung ke Casablanca. Saya harus transfer ke Kairo. Saya baru saja turun dari pesawat. Untuk apa Anda ingin menemui saya?" Direktur pabrik sedikit kecewa, tetapi dia dapat mendengar nada suara Li Yalin cemas dan tampak sedikit linglung. Jadi dia segera bertanya kepadanya, "Tuan Li, mengapa Anda kembali sebelum pabrik dimulai? Kapan pabrik Anda akan dimulai? Dana partner akan dicairkan? Masuk." Li Yalin berkata dengan sedikit kesal, "Oh, kenapa kamu Audio terburu-buru? milik Software Kontrak kita Channel. jelas tertulis hitam putih. Saya hanya perlu membayar saldo Anda dalam waktu 2 bulan. Adapun kapan pabrik akan ditingkatkan, Anda tidak perlu khawatir." Direktur pabrik dengan cepat menjelaskan, "Anda telah salah paham terhadap Tuan Li. Saya tidak mendesak Anda untuk memberi saya pembayaran terakhir. Saya juga tidak khawatir Anda tidak akan membayar saya. Saya memikirkan Anda. Para pekerja itu telah mengambil uang Anda untuk mengambil liburan. Jika Anda tidak bisa mulai bekerja dalam 2 bulan, mereka tidak akan punya tempat untuk bekerja saat itu. Dan mereka pasti tidak akan menunggu Anda. Anda tidak bisa terus membayar gaji mereka untuk menghidupi mereka, bukan? Menyelesaikan renovasi dan mulai bekerja, bukan? Tidak ada pekerja terampil. Dan merekrut serta melatih mereka akan memakan waktu, bukan begitu?" Li Yalin menjawab, "Oke, saya mengerti. Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan saya. Saya mungkin tidak dapat kembali selama sebulan. Ketika saya kembali ke Tiongkok kali ini, saya akan menerima kerugian ketika saatnya tiba. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan berada di sana. Saya akan membayar Anda sisanya sebelum kontrak berakhir." Setelah itu,
Li Yalin tidak menunggu jawabannya dan langsung berkata, "Oke, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan memberitahumu lagi." Setelah mengatakan ini, Li Yalin langsung menutup telepon. Otak direktur pabrik sedang bekerja dengan cepat saat ini, dan dia bergumam, bukankah mungkin dia bisa kembali dalam sebulan? Apakah orang ini dalam masalah besar? Dia pergi, dan dia tidak datang langsung kepadaku untuk memutuskan kontrak dan meminta pengembaliannya. $100.000. Sepertinya masih ada harapan. Tapi kalau dilihat dari nadanya, mungkin banyak masalah, dan dia mungkin tidak bisa kembali untuk itu. Sebulan, saya pikir orang ini pasti tidak Audio akan mampu milik membayar Soter pembayaran Channel. terakhir. Pada saat itu, hal yang paling bisa dia lakukan adalah kembalilah kepada saya dan minta $100.000. Setelah berbicara, dia melihat peralatan di sekitarnya dan berkata dengan penuh semangat, "Terserah, pabrik menganggur dan gaji para pekerja telah dibayar." Telepon saja mereka kembali dan mulai bekerja. Jika orang bernama Li tidak dapat memperoleh cukup uang 2 bulan, jika uang itu datang kepada saya untuk menarik uang, saya akan menghabiskannya bersamanya sekuat tenaga. Saya tidak akan memberinya 100.000 yuan karena tidak dapat dibelanjakan. Atau jika dia bersikeras untuk mengajukan gugatan, lalu saya akan menunggu sampai pengadilan memutuskan bahwa saya kalah. Sekalipun saya mengembalikan $100.000 AS, saya tetap mendapat $100.000 AS dengan sia-sia. Kuncinya adalah saya sudah mulai bekerja sekarang. Dan dia bahkan sudah membayar gaji para pekerja bagi saya. Bukankah itu hanya membuang-buang uang selama 2 bulan terakhir? Mungkin saya akan menghasilkan $100.000 lagi. Begitu memikirkan hal ini, dia langsung berlari keluar dengan semangat dan kembali memanjat tembok dengan kikuk. Setelah duduk di dalam mobil, dia tidak pergi, melainkan langsung mengetuk pintu yang dikunci dengan kunci rantai, lalu segera memanggil bawahannya. Mandor berkata, "Biarkan semua orang mengakhiri liburannya dan segera kembali ke pabrik untuk bekerja." Mandor bertanya dengan heran, "Bos, bukankah Anda memberi kami cuti berbayar? Ambil gaji ibumu." Direktur pabrik dengan marah menegur, "Mengapa kamu mengambil uang itu dan tidak bekerja? Menjadi keluarkan setiap bagiannya." Bersambung.